Inilah 5 pasangan dalam Alkitab yang takut akan Allah. Kira-kira siapa saja mereka? Simak video ini sampai habis ya. Ribka adalah seorang perempuan yang berasal dari suku yang sama dengan Abraham. Dia dipilih oleh hamba Abraham untuk menjadi istri bagi Ishak, putra Abraham, setelah sang hamba menanyakan kepada Allah di dalam doa. Di sini kita dapat melihat sebuah prinsip yang sangat penting untuk sebuah hubungan Ribka dan Ishak. Yang pertama, pilihlah seorang pasangan di antara orang-orang percaya. Memilih pasangan itu bukan secara acak ataupun hanya berdasarkan perasaan saja, tapi haruslah berdasarkan doa yang dilakukan dengan setia. Apabila kita memilih bersama dengan orang-orang yang belum percaya, kita akan menghadapi perbedaan prinsip dan kepercayaan. Atau lebih parahnya lagi, kita bisa saja mengikuti tradisi kepercayaan mereka dan meninggalkan Allah dan ajarannya. Hal yang kedua yang dapat dipelajari dari hubungan Ishak dan Ribka adalah cinta adalah sebuah keputusan. Meskipun Ishak dan Ribka belum pernah bertemu sebelumnya, mereka dapat saling mencintai sepanjang hidup mereka. Pada zaman itu, cukup umum bagi laki-laki untuk memiliki lebih dari seorang istri. Tetapi, Ishak memilih untuk menghabiskan hidupnya hanya bersama dengan Ribka. Hubungan pernikahan mereka menunjukkan pada kita bahwa saat kamu memutuskan untuk mencintai seseorang dan mengikatnya dengan janji suci, kita dapat percaya bahwa Allah akan terus memampukan kita untuk terus mencintai satu sama lain hingga pada akhirnya, bahkan ketika berbagai kesulitan muncul di dalam pernikahan. Rut adalah seorang asing di antara bangsa Yahudi dan juga seorang janda. Meskipun demikian, dia mengasihi ibu mertuanya, Naomi. Rut menaati nasihat Naomi untuk mendekati Boas. Lalu seperti yang kita tahu, bahwa pada akhirnya kisah Rut dan Boas dan Naomi berakhir dengan bahagia. Dari kisah ini kita belajar bahwa Allah tidak memandang rendah seseorang ataupun latar belakangnya. Yang Allah pedulikan adalah hati kita. Rut memilih untuk percaya kepada Allah, Allah yang sama yang kepadanya ibu mertuanya percaya. Dia juga taat kepada ibu mertuanya yang lebih dewasa ini, sehingga pada akhirnya Rut menjadi seorang yang diberkati Allah dan bahkan namanya pun tercantum dalam silsilah Yesus Kristus. Sering kita berpikir bahwa Allah hanya memberkati hubungan mereka yang menikah dengan pacar pertama mereka. Namun ternyata tidak demikian. Allah menerima kita, tidak peduli seperti apa masa lalu kita. Menariknya lagi, dari kisah Rut dan Boas, kita belajar bahwa tidak selalu perempuan harus menunggu laki-laki untuk memulai satu hubungan. Kadang perempuan juga dapat memberikan tanda-tanda yang pantas, dan itu di waktu yang tepat, kepada laki-laki yang lebih pasif. Tentu dengan catatan bahwa segala tindakan itu sesuai dengan kehendak Allah. Bagi laki-laki, harus memikirkan matang-matang dan juga meminta nasihat saudara seiman yang lebih dewasa sebelum mendekati seorang perempuan. Meskipun pasangan ini tidak seterkenal pasangan-pasangan lain yang telah kita bahas sebelumnya, kita sungguh mengagumi komitmen mereka kepada Allah. Meskipun mereka sibuk dalam pekerjaan, mereka selalu dengan hangat menyambut pelayan-pelayan Allah seperti Rasul Paulus dan Apolos. Mereka membuka pintu rumahnya untuk dipakai menjadi tempat pertemuan, dengan aktif mengejar segala kesempatan untuk memperluas kerajaan Allah. Allah tidak hanya ingin keluarga-keluarga diselamatkan, tetapi juga melayaninya. Memberikan rumah kita untuk dijadikan tempat pertemuan tidak hanya membutuhkan uang, tetapi juga waktu dan tenaga.
Di sini kita dapat melihat sebuah contoh pelayanan yang dilakukan oleh keluarga awam yang merupakan wujud nyata dari ayat Alkitab berikut. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Matius 22 ayat yang ke-37 dan Yosua 24 ayat yang ke-15. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Menurut Lukas 1, Zakaria dan Elizabeth adalah pasangan yang tetap setia melayani Allah meskipun usia mereka telah lanjut. Secara khusus, kita mengingat kisah ketika Zakaria menjabat sebagai imam dan malaikat Allah datang kepadanya dan memberitahukannya bahwa doanya sudah dijawab, Allah akan mengaruniakan seorang anak kepadanya. Kisah ini mengingatkan kita bahwa Allah selalu mendengar doa-doa kita. Namun, bagaimana Allah menjawabnya adalah tergantung kepada kehendaknya. Dalam kisah ini, kita juga melihat kelemahan Zakaria dan Elizabeth. Zakaria menjadi bisu untuk sementara waktu karena kurang percaya, dan Elizabeth juga takut akan menceritakannya kepada orang lain tentang kehamilannya. Namun meskipun mereka memiliki kelemahan, itu tidak menjadi hambatan bagi Allah untuk memakai mereka dalam menggenapi rencananya. Ketika bayi mereka lahir, mereka menaati Allah dan menamai bayi itu Yohanes. Setelah berdoa bertahun-tahun untuk memiliki anak, Zakaria dan Elizabeth pun rela memberikan anak mereka bagi pekerjaan Allah dan taat kepada Allah dalam memberikan nama bagi anak mereka. Penyerahan diri seperti itulah yang perlu kita pelajari. Ketika Maria mengandung Yesus dari Roh Kudus, Yusuf menghindari untuk menceraikan Maria secara terang-terangan demi menjaga nama baik dan keselamatan Maria. Sebab pada masa itu, apabila seorang perempuan melakukan zina dengan laki-laki lain yang bukan pasangannya itu berhak untuk menceraikan dia secara terang-terangan, dan sang perempuan akan dirajam sampai mati. Namun, Yusuf tidak melakukan hal itu karena ia mencintai Maria dan takut akan Allah. Maria juga adalah seorang perempuan yang takut akan Allah dan bersedia menanggung resiko dari mengandung Yesus Kristus. Mencintai seseorang harus dibuktikan dengan tindakan, dan Yusuf dalam membuktikan cintanya kepada Maria dengan cara menghormati dia, melindungi, dan menikahinya. Ketika orang-orang jahat mencari-cari mereka untuk membunuh bayi Yesus, mereka saling menopang melewati segala tantangan. Yusuf dan Maria adalah contoh pasangan yang takut akan Allah yang bersama-sama melewati masa-masa suka dan duka. Semuanya itu mereka lakukan bagi Allah. Betapa indahnya memiliki pasangan yang seiman yang dapat menjaga komitmennya terhadap Kristus dan terhadap pasangannya.